Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas A akan menjelaskan materi tentang ibadah yang dibimbing oleh Bapak Madi Apriyadi, SPDI, MPDI. Baiklah, sebelum memasuki materi, adanya kita perkenalan dulu. PPT ini disusun oleh Jingga Aura Khadijah dan Putri Melati. Yang pertama yaitu ibadah. Ibadah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu yang artinya melayani, patuh, tunduk. Sedangkan menurut terminologis adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Sedangkan dalam arti etimologi adalah penghambatan dan perbudakan. Dan arti terminologinya adalah usaha mengikuti hukum-hukum dan aturan Allah dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah-perintahnya mulai akhir balik sampai meninggal dunia. Ibadah adalah menyembah kepada Allah atau tunduk kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya dan jika tidak bisa seolah-olah kamu dilihatnya. Selanjutnya yaitu dasar hukum ibadah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dasar hukum ibadah. Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu. Ibadah adalah seperangkat norma dan aturan yang ditaati oleh umat Islam yang bertujuan untuk memperoleh keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Sumber syariat Islam yang utama adalah Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana telah diuraikan dalam memberikan pengertian kata ibadah. Selanjutnya ada as-sunnah sebagai dasar hukum kedua. Dasar hukum kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah as-sunnah atau al-hadis. Hadis-hadis yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah adalah sebagai berikut. Hadis dari Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Barang siapa mati dalam keadaan menyeru kepada selain Allah, maka ia akan masuk neraka. Yang kedua, dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan ia mengingkari penyembahan kepada selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya serta perhitungannya nanti ada pada Allah Azza wa Jalla semata. Hadis-hadis di atas berisi seruan kepada seluruh hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan haram hukumnya melakukan segala bentuk perbuatan syirik yang mengakibatkan manusia masuk ke dalam api neraka. Selanjutnya, tujuan dan sebab-sebab ibadah. Tujuan utama dari ibadah ialah takwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa akan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi semua larangannya. Dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun ia berada, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan sendiri maupun ramai. Dan Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, tujuan ibadah dalam Islam adalah semata-mata untuk mendekatkan diri dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ibadah juga bertujuan untuk memenuhi kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah menciptakan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah, menjalankan segala sesuatu yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Selanjutnya, macam-macam ibadah. Praktek ibadah sangatlah beragam tergantung dari sudut mana kita meninjaunya. Penulis perhatikan jenis ibadah, maka penulis dapat mengklasifikasikannya dalam berbagai bagian yang dilihat dari beberapa sudut pandang. Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Satu, ibadah madloh. Ibadah madloh atau ibadah khusus ialah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkat tata cara yang perincian-perinciannya. Adapun jenis ibadah yang termasuk ibadah madloh adalah wudhu, tayamum, mandi hadas, sholat, syam, puasa, haji atau umrah. 2. Ibadah ghairul madloh. Ibadah ghairul madloh atau ibadah umum ialah semua amalan yang diizinkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari ibadah ghairul madloh ialah belajar, zikir, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Prinsip dalam ibadah ini ada 4. A. Keberadaannya didasarkan tidak ada dalil yang melarang. B. Melaksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. C. Bersifat rasional. D. Azasnya manfaat. Selanjutnya seperti yang diterapkan dalam kitab Kashifa As-Sajjah Sarah Safina An-Najah fil Usul Ad-Din, ibadah terbagi menjadi dua, yakni ibadah badaniyah zohiro adalah ibadah yang dilakukan dengan fisik anggota badan seperti sholat, puasa, haji, dan zakat. 2. Ibadah badaniyah qobliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati dan keyakinan seperti iman, tafakur, tawakal, sabar, roja, ridho dengan qada dan qadar Allah, taubat dan mahabbah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua bagian di atas, yakni ibadah badaniyah zohiroh dan ibadah badaniyah qobliyah, yang paling utama didahulukan adalah ibadah badaniyah qobliyah karena ibadah seorang tidak akan diterima tanpa disertai dengan keimanan. Kesimpulan, dari keterangan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan yaitu ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dengan ridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terdiri dari dua macam, yaitu ibadah Allah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah sendiri bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental dan menjadi diri disiplin. Dengan ibadah diharapkan bisa menjadi kan manusia yang disiplin dan bertanggung jawab atas segala yang dilakukan. Keutamaan ibadah adalah untuk mensucikan jiwa dan meningkatkan derajat manusia terhadap Tuhannya.